Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Qala Allah azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Kalaulah sekiranya Allah Azza wa Jal tidak memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, maka sekecil apapun perbuatan yang ingin kita lakukan, maka pasti kita tidak akan mampu melakukannya. Oleh karenanya, ma'asyarul muslimin, selalulah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya dengan menempatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada tempatnya. Kemudian kita selalu berusaha meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, kita masih di dalam bab yang ke-44, yaitu memuliakan para ulama, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jal, orang-orang yang memiliki keutamaan, kemudian meninggikan kedudukan mereka, memuliakan kedudukan mereka, ya, karena itu semua merupakan perintah di dalam agama kita. Kita sampai ke dalam hadis nomor 351, yaitu tentang sebuah kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beberapa orang sahabat datang kepadanya mengisahkan tentang peristiwa yang terjadi di Khaybar, di mana salah seorang sahabat terbunuh ketika itu, padahal itu adalah masa-masa perjanjian, tidak boleh terjadinya pertikaian, tidak boleh terjadinya peperangan, akan tetapi di antara sahabat ketika itu terbunuh. Maka beberapa orang sahabat menceritakan kisah itu. Ada di antara sahabat menceritakan kisah itu. Jadi 3 orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah kronologi peristiwa itu. Maka yang berbicara ketika itu yang paling kecil umurnya. Di antara 3 orang sahabat itu yang menghadap kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara 3 orang sahabat yang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika salah seorang sahabat yaitu Abdurrahman berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan kabbir kabbir. Maksudnya adalah hendaknya yang berbicara di antara kalian adalah orang yang paling tua. Ini menunjukkan di antara bentuk tauqirul kibar, memuliakan orang-orang yang sudah tua, memuliakan orang-orang yang ya dituakan di tengah-tengah mereka ketika itu, karena dari sisi kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang baik, yaitu menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Maka ini jugalah yang diperintahkan di dalam agama kita. Sebuah hadis yang telah kita bahas ini menunjukkan bahwa bagaimana Islam memuliakan orang-orang yang sudah tua. Apalagi orang yang tua itu ya terdapat padanya ilmu-ilmu yang dia ambil, yang didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud, yakni fil qabri, thumma yaqulu ayyuha aktharu akhdhan lil Qur'an, fa idza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi, rawahu al-Bukhari. Hadis ini datang dari Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat yang mulia yang ikut melakukan bai'atur ridwan di bawah sebuah pohon yang ada di Hudaybiyah, yang jumlah mereka ketika itu disebutkan oleh Jabir lebih kurang 1.400 sahabat yang melakukan bai'at kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Jabir ini juga yang meriwayatkan hadis itu, menunjukkan bagaimana kesetiaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berdiri di atas agama Islam apapun perintahnya, walaupun tantangannya adalah nyawa. Bahkan di antara sahabat bertanya kepada Jabir ketika peristiwa itu telah terjadi. Di antara sahabat mengatakan kepada Jabir, dan ini disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, ala madza bay'atum, wahai Jabir, di atas apa kalian berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Jabir mengatakan alal maut, kita berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kematian. Apa maksudnya? Apapun perintah agama Islam, apapun perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti mereka lakukan. Kami siap melakukannya kendati pun tantangannya adalah nyawa. Inilah jiwa-jiwa para sahabat, inilah keikhlasan para sahabat. La yakhafuna laumata laim, orang-orang yang tidak pernah gentar menghadapi siapapun kendati pun tantangannya adalah nyawa. Jadi tidak hanya sekedar cibiran yang didapatkan oleh sahabat, ya, tidak hanya sekedar ya tindakan-tindakan yang tidak terlalu keras yang didapatkan oleh sahabat. Banyak di antara sahabat itu yang mengorbankan jiwanya untuk mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kisah-kisah di awal Islam sangat banyak terjadi, bahwa sahabat adalah orang-orang yang sangat teguh, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita. Nah, jadi Jabir ini sahabat yang mulia, dan juga di antara sahabat yang sering kita dengar namanya di dalam periwayatan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini datang dari beliau. Apa kata beliau? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud. Jadi Nabi mengumpulkan dalam satu liang lahat, dalam satu kuburan, 2 orang langsung dimasukkan oleh Nabi. Ya, siapa mereka? Sahabat-sahabat yang ikut perang Uhud. Jadi ada di antara mereka itu yang digabungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin. Ya, karena dalam perang Uhud itu banyak di antara sahabat yang gugur. Ini juga banyak hikmah yang bisa kita dulang dari sejarah perang Uhud ini. Kalau bisa kita baca dalam buku-buku sejarah diungkap, ya, banyak hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari sejarah perang Uhud ini, ma'asyal muslimin. Ya, sebuah peperangan yang hampir kalah kaum muslimin, bahkan dikatakan oleh sebagian kalah, ya, atau hampir kalah. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sebuah peperangan yang di sana terluka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai patah gigi geram Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikisahkan oleh Anas, ya, peristiwa tersebut sampai tertancap panah musuh di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengakibatkan pipinya berdarah. Bahkan gigi geraham Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam patah ketika itu. Jadi banyak sahabat-sahabat yang gugur. Ada di antara mereka itu yang disatukan kuburannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ingat sekarang kita mempelajari tentang bab memuliakan orang-orang yang berilmu, memuliakan orang-orang para ulama, orang-orang yang mengambil warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memiliki Al-Quran, memiliki hadis-hadis Nabi SAW, memiliki ilmu yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jal, memiliki ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Karena itu yang mengangkat kedudukan mereka, bukan yang mengangkat kedudukan mereka martabat dunia, pangkat, kursi yang mereka miliki, tidak, harta yang melimpah ruah, tidak, tetapi diangkatnya kedudukan mereka itu karena mereka memiliki keimanan. Keimanan mereka itu selalu mereka pupuk dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Al-Quran, dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya. Kemudian Nabi SAW ketika hendak memasukkan mereka itu bertanya Nabi. Ya, Nabi bertanya, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Quran. Siapa di antara mereka ini yang paling banyak memiliki bagian dari Al-Quran? Ya, ini yang paling mulia. Allah Jalla wa Ala mengangkat derajat seseorang dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran mereka hafal, ketika Al-Quran mereka amalkan, ketika Al-Quran mereka tinggikan, mereka ya menghidupkan Al-Quran di dalam kehidupan mereka sehari-hari, maka Allah akan mengangkat derajat mereka. Jadilah mereka orang-orang yang mulia. Maka Nabi bertanya, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Quran? Siapa di antara mereka yang paling banyak mengambil Al-Quran? Yang paling banyak hafalannya siapa? Yang paling banyak hafalannya siapa? Kata Nabi SAW. Maka disebutlah si fulan. Tentu sahabat-sahabat yang lain tahu, karena memang tidak seluruh para sahabat itu menghafal 30 juz. Tapi banyak di antara sahabat yang hufaz, menjadi penghafal Al-Quran, tetapi tentu tidak seluruhnya. Ya, maka Nabi bertanya, siapa di antara yang dua ini paling banyak hafalannya? Ya, kalau ilmu rata-rata sahabat semua berilmu. Kemudian kegigihan mereka di dalam beribadah, sahabat adalah orang-orang yang berlomba-lomba melakukan pintu-pintu kebaikan. Ya. Namun yang ditanya oleh Nabi SAW yang paling banyak hafalannya. Lalu disebutkan oleh sahabat-sahabat yang ada di situ, ditunjuklah salah satunya. Lalu apa yang terjadi? Ya, qaddamahu fil lahdi. Lalu Nabi SAW mendahulukan yang banyak menghafal Al-Quran itu, aktsaru akhdhan lil Quran, didahulukanlah oleh Nabi masuk ke dalam liang lahat. Karena memang seperti itu, ya, mendahulukan dalam penyelenggaraan itu bagian daripada kebaikan, bagian daripada sunnah. Kalau sekiranya orang itu adalah orang yang baik, maka cepat pula dia mendapatkan kebaikan. Ya, maka tidak boleh kita menunda-nunda penyelenggaraan mayit, orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, sampai ditunggu keluarganya mungkin 2 hari atau 1 hari lebih, 2 hari, sebagian seperti itu. Ya, sunnahnya bagaimana? Harus disegerakan. Karena kalau si mayat ini adalah mayat yang baik, husnul khatimah,
kita menyegerakan penyelenggaraannya agar dia segera pula mendapatkan balasan-balasan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Maka bagian dari sunnah, perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita segerakan ya penyelenggaraan jenazah. Kalau sekiranya jenazah ini tidak baik, jenazah itu tidak baik, maka segera pulalah kita lepaskan ya dia dari pundak-pundak kita. Artinya sudah kita melaksanakan fardu kifayah, kita mandikan, kita kafani, kita salatkan, kemudian kita kubur, selesai. Ya, sudah selesai kita. Artinya apa? Apabila dia orang baik, kebaikan akan kembali kepadanya dengan segera. Apabila dia orang jahat, lepas segera tanggung jawab kita darinya. Nah, sahabat tentu orang baik, sahabat tentu orang mulia. Maka Nabi bertanya, siapa di antara mereka ini yang paling banyak hafalannya? Disebutkan, qaddamahu fil lahdi. Nabi mendahulukan dia, memasukkan dia ke dalam liang lahat. Padahal sahabat adalah orang-orang yang sangat mulia, tapi kemuliaan sahabat itu bertingkat-tingkat. Nah, ini juga hadis menunjukkan bahwa afdaliyatus sahabah, keutamaan sahabat ya, di antara mereka itu maratib, itu bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang sama-sama tinggi ketakwaannya kepada Allah, namun yang satunya menjadi seorang yang penghafal Al-Quran, yang satunya tidak menghafal seluruh Al-Quran. Ada sahabat-sahabat yang sama-sama memiliki ilmu yang sangat luar biasa, tetapi yang satunya banyak riwayat hadisnya, yang satunya kurang dari yang satunya. Jadi mereka seluruhnya memiliki keutamaan, tapi afdaliyatuhum maratib, keutamaan yang dimiliki oleh sahabat itu bertingkat-tingkat. Maka ditanya oleh Nabi ketika itu, siapa yang paling banyak menghafal Al-Quran? Maka disebutkan si fulan, maka didahulukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk daripada mendahulukan ahlul ilm atau mendahulukan ahlul Quran, orang-orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi wajhus syahidnya adalah qaddamahu fil lahdi. Nabi mendahulukan dia ya untuk memasukkan ke dalam liang lahat. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arani fil manam atasawwaqu bi siwakin faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru min al-akhar fanawaltu siwak al-asghara faqila li kabbir fadafa'tuhu ila al-akbari minhuma. Rawahu Muslim musnadan wal Bukhari ta'liqan. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, sebuah hadis yang datang dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini termasuk fuqahaus sahabah, sahabat-sahabat yang ahli fikih. Dan Ibnu Umar juga banyak periwayatannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak pendapat-pendapat Ibnu Umar ini disebut dalam ya perkataan-perkataan para fuqaha. Jadi banyak di antara para fuqaha ahli fikih itu ya menyebutkan pendapat daripada Ibnu Umar, anak daripada Umar bin Khattab. Jadi kedua-duanya sahabat, anaknya sahabat, ayahnya sahabat. Ayahnya Umar bin Khattab, sahabat yang mulia, khalifah setelah Abu Bakar, memiliki anak namanya Abdullah bin Umar, ya juga sahabat, sahabat yang juga memiliki ilmu yang sangat mumpuni, ya. Banyak pendapat-pendapat fikih disandarkan kepada pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arani fil manam atasawwaqu bisiwakin. Nabi melihat dirinya di dalam tidur, artinya Nabi mimpi. Nabi mimpi. Arani fil manam. Ya, Nabi melihat dirinya di dalam mimpi. Mimpi Nabi itu wahyu. Mimpi Nabi itu adalah wahyu. Jadi turun wahyu itu, Allah berikan wahyu kepada Nabi itu dengan beberapa cara. Dan ketika Nabi diberikan wahyu itu tidaklah ringan, berat wahyu itu.
Ya, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu adalah berat, terutama Al-Quran ya, sangat berat sekali, karena Allah katakan inna sanulki alaika qawlan thaqila, kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu wahai Muhammad. Ya, jadi ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi itu ada beberapa cara. Ya, maka di antara cara di mana Allah Jalla wa Ala memberikan wahyu kepada Nabi itu lewat mimpi. Jadi mimpi Nabi itu adalah wahyu, kebenaran. Berbeda dengan kita. Kalau kita kebanyakan mimpi kita itu apa namanya istilahnya ya, sekedar bunga-bunga tidur saja. Kadang sebelum tidur itu kita memikirkan sesuatu, terbawa ke dalam tidur. Hayalan-hayalan. Ada yang benar-benaran. Ya. Maka kalau kita ada yang mimpi benar-benaran, ada yang memang efek dari pemikiran kita sebelum tidur, ada yang memang hanya ya bunga-bunga tidur saja, bahkan ada yang gangguan dari syaitan. Tapi Nabi SAW mimpinya adalah wahyu. Ya, juga diceritakan oleh Nabi, yaitu mimpi Nabi SAW siksaan untuk orang-orang yang tidak melaksanakan salat wajib. Ya, ini juga lewat mimpi dikisahkan oleh Nabi SAW. Jadi mimpi Nabi itu adalah wahyu. Nah, di dalam mimpi ini Nabi melihat dirinya bersiwak. Ya, arani fil manam atasawwaku, aku bersiwak. Bisiwakin faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhar. Ketika aku bersiwak itu datanglah kepadaku salah satunya itu lebih tua dari yang lain. Fanawaltu siwakal asghar, lalu aku berikan siwak itu kepada yang lebih kecil, kepada yang lebih kecil. Faqila li, dikatakan kepadaku, kabbir, maksudnya adalah berikanlah siwak itu kepada orang yang lebih tua. Berikanlah siwak itu kepada orang yang lebih tua. Fadafa'tuhu ilal akbar minhuma, lalu aku menyerahkan, memberikan siwak itu kepada yang lebih besar. Artinya apa? Perintah dari Allah Azza wa Jal, wahyu dari Allah Azza wa Jal, mendahulukan memberikan siwak itu kepada yang lebih tua. Kita sebutkan tadi mimpi Nabi adalah wahyu. Jadi ini wahyu dari Allah Azza wa Jal. Jadi kalau ada yang berdua, satu lebih muda, satu lebih tua, ingin kita berikan sesuatu namun kepada salah satunya saja, maka dahulukan pemberiannya kepada yang tua. Kalau yang tua itu ternyata tidak membutuhkan, ya, lalu dia mengatakan tidak, saya punya misalnya nih, ya, sesuatu apa sajalah, tidak, saya punya, maka setelah itu baru kita berikan kepada yang lebih muda. Tapi mulailah dulu kepada yang lebih tua. Kenapa demikian? Ini bentuk daripada menghormati dia, penghormatan yang memang diperintahkan di dalam agama Islam. Nah, inilah agama kita itu, agama yang penuh dengan memuliakan orang-orang yang lebih tua dari diri kita. Ya, nah, ini salah satu perintah dalam agama kita. Bahkan Nabi dalam mimpinya, dan mimpi Nabi itu adalah wahyu sebagaimana telah kita sebutkan tadi, berbeda dengan mimpi kita. Ketika Nabi melihat dirinya bersiwak, lalu datang dua orang, satu tua, satu muda. Nabi memberikan siwaknya kepada yang muda, dikatakan kepadanya, kabir, kamu berikan siwak itu kepada yang lebih tua. Maka diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas-jelas sekali ini, ya, wujud syahidnya. Baik hadis yang datang dari Jabir tadi, ya, itu memuliakan ahli Quran. Kemudian hadis Ibnu Umar, orang yang lebih tua. Dan ingat judul bab kita itu Tauqirul Ulama wal Kibar, memuliakan para ulama dan orang-orang yang sudah tua. Dan orang-orang yang sudah tua. Jadi bisa memuliakan dari sisi ilmu itu. Ya, memuliakan dari sisi ilmu, tentu lihat dalam keadaan-keadaan yang memang butuh ilmu. Dalam keadaan-keadaan yang butuh ilmu. Apa contohnya? Di situ ada orang umur 25 tahun berilmu. Ada orang umur 50 tahun jahil. Mana yang kita dahulukan? Yang 25 tahun. Berarti tauqirul ulama dia. Jadi lihat keadaan-keadaannya.
Jadi memuliakan para ulama dan orang-orang tua. Orang-orang tua ini melihat keadaan, dalam keadaan apa mereka dimuliakan. Ini bukan mutlak seluruh keadaan. Kalau mungkin termasuk perkara-perkara agama walaupun mereka tidak berilmu, bukan itu maksudnya. Lihat keadaan-keadaannya. Contohnya dalam mimpi Nabi tadi, itu kan memberikan sesuatu, bukan bertanya tentang ilmu, ya kan? Maka posisikan seorang itu pada posisinya. Ya, ulama, orang-orang yang alim, berilmu mereka, orang-orang yang mengerti akan perkara-perkara agama, walaupun mereka muda, muliakan mereka, bertanya kepada mereka, duduk bersama mereka, ya, hadir majelis-majelis mereka, itu maksudnya. Ya, dan orang yang tua tadi tentu ada keadaan-keadaan di mana kita mesti muliakan mereka. Hadis berikutnya, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhi syaibatil muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhi sultanil muqsid. Hadithun hasanun rawahu Abu Daud. Abu Musa, sahabat yang mulia juga. Ini juga sahabat yang sering kita dengar namanya, ya, dan juga ya tidak sedikit juga pendapat-pendapat yang juga disandarkan kepada beliau. Dia mengatakan, qala Rasulullah, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala, di antara bentuk pengagungan kepada Allah, di mana kita di antara cara memuliakan Allah Azza wa Jal, memuliakan orang-orang yang sudah tua dari kalangan kaum muslimin. Ya, seorang muslim dan dia sudah tua. Namun kita sebutkan tadi, tentu maksudnya tidak mutlak, tidak mendahulukannya pada setiap keadaan. Kalau dia tidak berilmu misalnya, berarti kita tidak bertanya berilmu kepadanya, tanya kepada yang berilmu. 60 tahun tidak berilmu misalnya, ya, satu lagi 30 tahun tapi mengerti akan perkara agama. Bukan memuliakan yang tua tadi mesti bertanya kepada yang tua, bukan itu maksudnya. Ya, berarti di situ berlaku tauqirul ulama, memuliakan para ulama, orang yang berilmu walaupun dia masih 30 tahun. Berarti memberikan porsi sesuai pada tempatnya, sesuai pada keadaannya. Seperti dalam mimpi tadi, ya kan, urusan-urusan memberikan sesuatu misalnya, atau bertanya tentang pengalaman hidup misalnya kepada yang lebih tua. Ada yang muda, ada yang tua, maka dahulukan pertanyaan kita kepada yang lebih tua. Kita ingin memberikan bantuan, iya kan? Di sana ada yang muda, ada yang tua, dahulukan kepada yang tua. Maka menempatkan seseorang pada tempatnya, itulah maksud daripada ikram, memuliakan itu. Jadi di antara bentuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan cara memuliakan orang-orang yang sudah tua. Apalagi orang-orang itu berilmu, mengerti akan sunnah. Nah, ini tentu lebih kita perhatikan lagi. Ya, wahamilil Quran ghairil ghali fihi wal jafi'an, orang-orang yang membawa Al-Quran, ya, mengerti Al-Quran, menghafal Al-Quran, berkecimpung dengan Al-Quran, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkannya. Berarti al-muqsid, di tengah-tengah dia. Artinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, sesuai dengan apa yang memang diajarkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya, ini bentuk daripada memuliakan. Contohnya tadi Nabi bertanya apa? Ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Quran. Ini praktekkan langsung oleh Nabi. Ya, siapa di antara mereka yang paling banyak hafalannya, yang paling banyak bagiannya dari Al-Quran itu? Maka disebutkan
faqaddamahu fil lahdi. Nabi mendahulukan memasukkannya ke dalam liang lahat. Di dalam hadis ini bentuk mengagungkan Allah Azza wa Jal, memuliakan Allah Azza wa Jal, maka dengan cara apa? Memuliakan orang-orang yang sudah tua. Maksudnya apa? Itu perintah Allah. Kalau kita melakukan perintah Allah, berarti kita termasuk orang-orang yang mengagungkan Allah Azza wa Jal. Ya, karena pada umumnya ma'asyal muslimin, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, perintah-perintah yang kita lakukan, ini semua dengan tujuan mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini secara umum. Kita salat mengagungkan Allah Azza wa Jal, kita puasa mengagungkan Allah Azza wa Jal, kita melakukan pintu-pintu kebaikan, kita mengagungkan Allah Azza wa Jal, kita ingin meninggikan Allah Azza wa Jal. Maka secara umum ketaatan-ketaatan kita bertujuan dengan tujuan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus kita rasakan itu. Jangan sampai ketika kita melakukan ketaatan, jangan sampai tidak ada ya semacam pengagungan terhadap Allah. Tidak seperti itu kita beribadah. Kita beribadah itu hadirkan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla dalam beribadah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, sempurnanya ibadah yang dilakukan oleh seorang itu ya ketika terdapat dua hal. Ini bukan diterima ya, kalau diterimanya dua juga, ikhlas dan mutabaah. Ada orang yang sudah ikhlas, ada orang yang sudah mutabaah, mengikuti sunnah, namun belum tentu sempurna ibadah dia. Allah terima, tapi belum tentu sempurna. Karena kita salatlah di sini tidak sama pahala kita semuanya. Ya, bahkan dua orang yang berada di belakang imam belum tentu sama pahalanya. Insya Allah ketika ibadah kita ikhlas, ibadah kita mutabaah, akan Allah terima, tapi pahalanya berbeda karena tingkat kesempurnaannya juga berbeda. Sama-sama melakukan rukun salat, tetapi yang satu sunnahnya sempurna dia lakukan, yang satu tidak. Sama-sama melakukan rukun salat, yang satu khusyuk salatnya, yang satu tidak, maka sempurnaannya berbeda-beda. Maka setelah Allah terima ibadah seseorang itu, ada yang sempurna, ada yang tidak, ada yang besar pahalanya, ada yang tidak. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Sempurnanya ibadah seseorang itu karena dua hal. Jadi ibadahnya Allah terima ya, tapi tidak seluruh ibadah yang Allah terima itu sempurna. Lalu bagaimana agar sempurna ibadah kita? Ibadah kita sempurna itu dengan dua hal. Yang pertama adalah tingginya pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita melakukan ibadah itu. Yang kedua, sempurnanya merendahkan diri kita di hadapan Allah ketika kita beribadah itu. Ini mesti hadir ini. Jadi hadirkan dalam hati kita itu, setiap kita beribadah kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan hadirkan di dalam diri kita, kita merendahkan diri, memfakirkan diri kita ya di hadapan Allah Azza wa Jalla, melemahkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Bukan Allah yang butuh kepada ibadah kita, tapi kita yang butuh kepada ibadah kita itu. Kita mesti bisa menghadirkan itu ya. Maka setiap kita beribadah itu hadirkan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita katakan tadi, secara umum ketaatan-ketaatan yang kita lakukan dengan tujuan kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Tapi ada beberapa ibadah yang memang langsung disebutkan oleh Nabi ya, ibadah di malam hari ini yang kita sebutkan, di mana ibadah itu ya secara tidak langsung dia memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Lewat apa? Perintah agama apa? Memuliakan orang-orang yang sudah tua. Jadi dia tidak kurang ajar, dia tidak sopan, tetapi dia memuliakan, dia sopan ketika dia berbicara, dia pandai menuturkan kata yang benar. Ketika dia berbicara, dia memiliki etika kepada orang-orang yang lebih tua dari dirinya ya. Kalau orangnya sudah tua, dia mungkin memanggil kakek. Kalau belum terlalu tua, dia mungkin memanggil bapak. Kalau lebih mudah dari itu, dia mungkin memanggil paman ya, atau abang dan lain sebagainya.
Ini bentuk memuliakan orang-orang yang lebih tua. Terkhusus lagi orang-orang yang memang sudah disebut syaibah dalam Islam itu, memang tua. Ya, mungkin sebaya dengan orang tuanya atau sebaya dengan kakeknya. Ini yang disebut dengan syaibah. Jadi memuliakan mereka itu bentuk daripada mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena itu perintah agama. Nah, secara umum perintah agama ini kita lakukan, ya, kita ingin memuliakan Allah Azza wa Jalla, ingin memuliakan Allah Azza wa Jalla, mengagungkan, dan ini mesti kita hadirkan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim tadi, sempurnanya ibadah seseorang itu karena dua hal tadi: tingginya pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, dan sempurnanya penghinaan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita mesti memiliki pengikraran dalam hati kita bahwa kita itu lemah dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka yang kedua, orang yang memiliki Al-Quran, ya, mesti kita muliakan. Yang ketiga adalah wa ikram dzis sultanil muqsid, memuliakan pemimpin-pemimpin yang adil. Ya, memuliakan pemimpin yang adil. Jangankan seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak adil saja itu ada hak-hak mereka yang mesti ditunaikan oleh rakyatnya. Ya, ada yang mesti ditunaikan oleh rakyatnya. Imam Ahmad itu hidup di bawah pemimpin yang zalim. Bahkan dia mendapatkan beberapa periode pemimpin yang zalim, itu belasan tahun lebih, ya, itu disiksa, dipenjara karena hanya mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, tidak mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Itu 3 pemimpin yang mempenjarakan. Hak selesai masa pemimpin ini, datang pemimpin yang baru, kemudian selesai datang lagi, ya, itu luar biasa. Tapi apa kata Imam Ahmad di antaranya? Lau kana indi da'watun mustajabah la ja'altuhu li wali amri. Kalau aku memiliki doa yang langsung dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka aku akan hadiahkan untuk pemimpinku, padahal pemimpinnya pemimpin yang zalim. Jadi seorang pemimpin bagaimanapun kedudukannya, asalkan dia muslim, madama maqama fiqumus salah, kata Nabi, selagi dia mendirikan salat di tengah-tengah kalian, artinya dia seorang yang muslim, maka memiliki hak yang mesti ditunaikan oleh rakyatnya. Itu banyak, ya, dalam pembahasan ya, pembahasan tentang masalah kepemimpinan ini juga dibahas oleh para ulama. Apa hak-hak pemimpin kita, etika rakyat yang mesti mereka lakukan kepada pemimpin-pemimpin mereka itu apa? Bahkan di antara ciri-ciri ahli sunnah itu ayyadu'a lidhi sultani, dia mendoakan, ya, untuk pemimpinnya. Kendati pun pemimpinnya itu tidak seluruh kebijakan-kebijakan yang datang dari pemimpinnya benar, bahkan misalnya pemimpin yang zalim, tidak adil misalnya, tapi masih salat, masih mengumandangkan salat, masih mendirikan salat di tengah-tengah negara, tengah-tengah kaum muslimin, maka hak-hak mereka itu ada yang mesti tunaikan oleh rakyatnya. Apalagi as-sultanul muqsid, pemimpin yang adil. Wa ikram dzis sultan al-muqsid, yaitu memuliakan pemimpin yang adil. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir yang bisa kita baca di malam hari ini, wa Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Hadithun sahihun rawahu Abu Daud at-Tirmidzi wa qala at-Tirmidzi wa hadithun hasanun sahih. Naam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan dari golongan kami. Bukan dari golongan kami, maksudnya di antara maksudnya adalah bukan dari perbuatan kami. Ya, bukan dari kebiasaan kami, bukan dari sunnah kami, bukan dari, ya, perbuatan kami. Man lam yarham saghirana, orang-orang yang tidak
menyayangi orang yang kecil di antara kita. Jadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi orang-orang yang lebih kecil. Dan ini disebutkan juga dalam sejarah-sejarah bagaimana Nabi menyayangi anak-anak kecil. Bagaimana juga sahabat-sahabat yang lain menyayangi anak-anak kecil. Karena memang itu biasa. Maka begitu ada orang yang keras kepada anak-anak, yang tidak ada jiwa kasih sayangnya kepada anak-anak, apa kata Nabi? Laisa minna, itu bukan dari golongan kami. Maksudnya bukan dari perbuatan kami, bukan dari kebiasaan kami. Karena memang kebiasaan Nabi dan para sahabatnya ar-rahmatu ila shaghir, memiliki sifat kasih dan sayang kepada anak-anak yang masih kecil. Anak siapapun, apalagi memang anak kita. Terkadang terbalik, kalau anak orang disayang-sayang, begitu anaknya tidak. Kalau anak orang tidak pernah dimarah, tapi anaknya kena marah terus. Nah, ini terbalik ini. Anak orang mesti kita sayangi, anak kita apalagi darah daging kita. Dan ini bagian dari sunnah. Wa ya'rif syarafa kabirina, dan juga bukan dari golongan kami, bukan dari perbuatan kami orang ya yang tidak mengerti, yang tidak mengetahui kemuliaan orang-orang yang sudah tua di antara kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kendati pun mereka misalnya tidak berilmu dengan ilmu yang banyak, tapi ingat ketika mereka sudah tua, pengalaman-pengalaman hidup, khibrah, pelajaran-pelajaran hidup itu lebih banyak mereka tahu daripada orang-orang yang masih kecil di antara mereka. Jadi ada mungkin kekurangan-kekurangan dari sisi ilmu, tapi mereka ada kelebihan-kelebihan. Maka judul itu dibawakan oleh Imam An-Nawawi tidak hanya Tauqirul Ulama, tetapi disebutkan juga Al-Kibar. Kendati pun tidak seluruh kibar memiliki ilmu, tapi mereka memiliki kelebihan-kelebihan. Khibratul haya, pengalaman-pengalaman kehidupan, pelajaran-pelajaran kehidupan yang mungkin tidak kita dapatkan dalam dunia pendidikan, akan tetapi kita dapatkan pengalaman-pengalaman, cerita-cerita dari orang-orang yang sudah tua di antara kita. Maka orang-orang tersebut juga mesti kita muliakan. Nah, ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih ada beberapa hadis lagi dalam bab ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.